Banyak orang bilang ujian tertinggi dalam mencintai adalah saat rasa bosan mulai datang. Tapi bagaimana jika ujian terbesar adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah bisa kita persiapkan? Kita sering berjanji untuk saling menemani dalam suka dan duka. Namun, apa yang akan kamu lakukan jika hari ini adalah hari terakhir kamu bisa melihat senyum orang yang paling kamu cintai? Manga ini awalnya terlihat seperti kisah cinta biasa yang penuh kehangatan. Tapi di balik senyuman manis sang istri, ada sebuah janji besar yang perlahan mengubah hidup suaminya untuk selamanya. Kenalin, ini Takahashi dan istrinya yang bernama Chika. Takahashi sangat mencintai Chika dan Chika adalah sumber kebahagiaannya. Tapi semua berubah saat Chika didiagnosa kanker. Hidupnya hanya bertahan setengah tahun lagi. Takahashi berjanji akan melakukan yang terbaik. Setengah tahun kemudian Chika masih hidup, tapi dia terbaring di ranjang rumah sakit. Hari ini Takahashi datang ke rumah sakit menjenguknya. Saat Takahashi membuka tirai, Chika berkata, "Sudah kubilang katakan sesuatu sebelum membuka tirai." Begitu katanya sambil membalikan badan. Takahashi meminta maaf, kemudian menyimpan uang saku sesuai permintaan Chika, lalu berkata, "Lakukan yang terbaik untuk perawatanmu. Aku akan melakukan yang terbaik juga. Aku akan melakukan yang terbaik tanpa kau bilang sekalipun. Meskipun aku akan tetap mati, aku tetap akan berjuang." Orang-orang membicarakan Takahashi yang setiap harinya mengunjungi istrinya. Dia masih muda tapi terkena kanker. Takahashi melakukan itu pasti karena cinta. Saat Takahashi sedang menghitung pengeluaran bulanan, tiba-tiba dia terpikir, kenapa istrinya meminta uang saku? Cepat-cepat pikiran itu dia hilangkan. Uang seharusnya bukan masalah. Demi kebaikan Chika, Takahashi harus lebih berhemat lagi. Saat sedang mencuci pakaian, tiba-tiba Takahashi teringat kembali masa lalu bersama istrinya. Menurutnya, yang paling menderita bukan dirinya. Chika lah yang mengalami perubahan besar karena penyakitnya. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Chika memberi kabar kalau besok temannya akan datang menjenguk, meminta Takahashi agar membelikannya roti. Sudah 6 bulan seperti ini. Apapun yang Takahashi lakukan, Chika tetap tidak ingin melihatnya. Di saat seperti ini tiba-tiba Takahashi bertanya pada dirinya sendiri, kapan Chika akan mati? Di keesokan harinya seperti biasa, Takahashi datang ke rumah sakit untuk menemui Chika. Di sini Takahashi tak sengaja mendengar percakapan antara Chika dan temannya. "Kupikir kamu seharusnya bersikap lebih baik pada Takahashi. Jangan terus melakukan hal yang kasar padanya. Dia yang mengurusi uang dan semuanya kau tahu." Mendengar perkataan temannya membuat Chika tertawa. "Kau pikir aku sudah berlebihan? Aku punya kanker terminal. Bukan berarti aku tidak memahamimu. Setelah kamu pergi sekalipun, Takahashi masih harus menjalani hidup. Aku tahu. Itulah kenapa sebelum aku mati, aku membuatnya melakukan semua yang ku mau. Waktu aku diberitahu kalau aku tidak akan hidup lama, aku sudah memutuskan aku akan jadi seburuk yang ku bisa. Aku berpikir, aku sangat senang. Akhirnya ini semua berakhir juga. Setelah aku mati nanti, aku ingin agar dia menikmati sisa hidupnya. Chika bukan orang yang pintar dalam hal berbohong. Itulah kenapa aku selalu berbicara tanpa menghadap padanya. Jika tidak, itu akan langsung kelihatan dari wajahku. Aku sudah tahu kalau perasaan Subaru hilang sedikit demi sedikit. Jadi tolong rahasiakan ini." Takahashi tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Takahashi terdiam, kemudian berjalan ke arah Chika dan langsung membuka tirai. Temannya langsung pamit pulang. Seperti biasa, Chika langsung membalikan badannya, menyembunyikan wajah sedihnya. "Aku sudah bilang untuk mengatakan sesuatu sebelum masuk kan? Jadi itulah kenapa kau tidak pernah sekalipun melihatku. Seharusnya aku sadar lebih cepat. Aku tidak butuh roti lagi. Cepatlah pergi, kau menggangguku," kata Chika yang masih membelakangi Takahashi. "Kalau kau masih belum mau mengubah caramu, aku juga bisa melakukan hal yang sama." Takahashi memeluk Chika dari belakang sambil menangis. "Aku membencimu. Ayolah cepat mati. Aku mohon padamu." Chika ikut menangis bersama suaminya. Kebohongan terbaik istriku sepanjang hidupnya akhirnya terbongkar sudah. Pada saat itu, rasanya seperti kita dibawa kembali ke setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah kejadian itu memang sudah ditakdirkan, tapi Tuhan membawanya pergi beberapa hari kemudian. Chika pergi meninggalkan suaminya untuk selama-lamanya. Saat ini Takahashi sedang memilih foto untuk almarhumah istrinya. Foto yang direkomendasikan adalah foto Chika sedang tersenyum
Tapi Takahashi tidak memilih foto itu. Dia punya foto favoritnya sendiri. Saya lebih suka yang ini, kata Takahashi sambil memperlihatkan foto mereka berdua yang sedang berada di rumah sakit. Kehilangan seseorang yang paling kita cintai tidak pernah membuat dunia berhenti berputar. Dunia tetap berjalan, tapi rasanya benar-benar sunyi. Rumah ini masih sama, sudut-sudut masih menyimpan kehangatan yang sama. Yang membedakan hanyalah, kini aku harus belajar menikmatinya sendirian. Cinta terbaik tidak diukur dari seberapa lama kita bersama, melainkan dari seberapa dalam kenangan itu menetap ketika salah satu dari kita harus pergi lebih dulu. Itulah cerita dari manga One Shot yang berjudul Daisuki Nasumata Data, karya Takeda Toriumon. Baru dak kalian yang mau request dan support Teteh bisa lewat sini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.